Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salman Maulida Al-Mugni dengan NIM 12420301116. Saya dari semester 2, tepatnya di kelas 2E. Tujuan saya membuat video ini ditujukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester di mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang didoseni oleh Bapak Yudi. Langsung saja. Jadi tugas tersebut itu menjawab beberapa pertanyaan yang telah diberikan oleh Bapak dosen. Itu ada 6. Yang pertama, bagaimana Indonesia mengelola geopolitiknya sehingga dapat bermanfaat bagi rakyat Indonesia sendiri. Langsung saja saya jelaskan dengan perlahan. Indonesia sebagai negara yang mempunyai kepulauan terbesar di dunia, negara dengan kepulauan terbesar di dunia, tentu memiliki sebuah tantangan, bahkan bukan hanya tantangan melainkan peluang besar gitu, secara kalau dilihat dari geopolitiknya. Melalui wawasan Nusantara, Indonesia mengelola geopolitiknya dengan menegakkan bahwa seluruh wilayah dari Sabang sampai Merauke adalah salah satu kesatuan, mau dari politik, ekonomi, bahkan budaya. Contohnya bisa kita lihat dari kejadian-kejadian kemarin yang marak di sosial media. Yang pertama itu ya salah satu cara Indonesia untuk mengelola geopolitik agar bermanfaat bagi rakyat itu contohnya pembangunan wilayah perbatasan. Yang kedua itu penguatan diplomasi luar negeri dan juga penegakan kedaulatan maritim. Nah, semua ini tuh bertujuan bukan hanya untuk menjaga NKRI, tetapi agar rakyat di seluruh pelosok Indonesia gitu ikut merasakan hasil yang pertama dari pembangunan, terus kedaulatan maritim gitu. Jadi merasa aman Indonesia tuh. Merasa aman para rakyat Indonesia maksudnya. Dan yang kedua, apa yang harus dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas geopolitik dan geostrategi Indonesia gitu. Jadi saya merangkum atau mengintikan gitu beberapa hal penting untuk meningkatkan kualitas geopolitik dan geostrategis. Yang pertama itu pemerintah harus memperkuat sistem pertahanan dan keamanan nasional, khususnya di daerah-daerah yang mana daerah tersebut atau wilayah tersebut rawan terjadinya konflik. Nah, itu yang harus dikerjakan oleh pemerintah. Terus yang kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Karena geostrategi tanpa orang yang kompeten itu ibaratnya kayak sebuah peta tanpa navigator gitu. Ya kurang serak lah. Terus yang ketiga itu memperluas diplomasi strategi, ya baik secara ekonomi, politik maupun budaya. Dan yang terakhir itu tuh mewujudkan atau merealisasikan pembangunan pemerataan gitu agar adil. Kan yang kita tahu kesenjangan pembangunan itu ya seperti di daerah Jawa itu pembangunan sudah banyak gitu, tetapi di daerah-daerah yang terpencil dan terpelosok itu belum merasakan pembangunan. Nah, terus soal yang ketiga, pengertian geostrategi dan
hubungannya dengan geopolitik. Jadi saya di sini akan menjelaskan secara sederhana apa itu geostrategi ya. Ya sederhananya mah geopolitik itu tuh adalah cara pandang atau cara pandang strategisnya posisi negara kita gitu. Baik dilihat dari peta geografisnya negara gitu. Nah, itu geopolitik. Tapi kalau geostrategi itu tuh lebih ke langkah-langkah yang bakalan ditempuh untuk menjaga dan mengoptimalkan posisi tersebut gitu. Jadi Indonesia yang berkaitan. Jadi kalau geopolitik itu posisi strategis geografis suatu negara. Nah, geostrategi itu langkah-langkah atau strategi untuk menjaga, mengoptimalkan, mengembangkan posisi negara tersebut gitu. Selanjutnya, apa contoh nyata dari penerapan geostrategi yang telah dilakukan Indonesia? Mungkin contoh nyatanya dari penerapan geostrategi yang telah dilakukan Indonesia itu, yang pertama ada tol laut, yang mana tol laut itu tuh memperlancar distribusi logistik antar pulau. Yang kedua itu pengamanan wilayah laut dan darat, termasuk yang kemarin lagi viral itu di kawasan Natuna ya. Nah, lanjut saja. Apakah yang menjadi kendala utama dalam penerapan good governance di Indonesia? Ya, kendalanya mah saya cuma bisa menjawab masih banyaknya korupsi, bahkan korupsi yang sistematik gitu. Terus birokrasi yang disebut kurang transparan. Yang ketiga tuh penegakan hukum yang emang tidak optimal ataupun tidak disiplin gitu. Penegakan hukumnya ya masih belum sangat ketat. Itulah kendala dari good governance di Indonesia. Nah, soal selanjutnya yaitu sebutkan contoh beragama yang berlebihan dan posisi orang-orang moderat gitu ya. Seperti yang kita ketahui teman-teman, beragama adalah hal yang sangat prinsip gitu dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Namun ketika dijalankan secara berlebihan tanpa pemahaman yang seimbang, bisa menimbulkan sikap ekstremisme. Kalau dalam Islam itu ada yang dinamakan Islamisme gitu. Dikit-dikit mengkafirkan orang, dikit-dikit mengatakan orang itu sesat gitu. Apalagi sampai dia melakukan main tangan gitu atau kekerasan. Salah satu contoh dari perbuatan beragama yang berlebihan tuh mengharamkan hal-hal yang tidak diharamkan agama. Nya kayak seperti halnya mengharamkan saya lupa selanjutnya aja. Kan tadi mengharamkan hal-hal yang tidak diharamkan agama, terus menganggap kelompok lain itu sesat atau kafir ya, yang kata saya tadi gitu. Terus yang ketiga, melakukan kekerasan atas nama agama hanya karena dia agama A misalnya tuh, karena dia ekstrim dalam beragama, dia sampai melakukan kekerasan karena dia tidak terima, tidak toleran gitu antar negara lain, antar agama lain.
Nah, terus di situ lalu di mana posisi orang-orang moderat? Moderat tuh posisinya di tengah. Jadi tidak berlebihan, tidak condong ke ekstrim, tidak condong ke ekstrim kanan, tidak condong ke ekstrim kiri gitu. Dia tetap di tengah-tengah. Memegang agama dengan kuat dan menghargai perbedaan. Ya, jadi dia toleransi lah kayak gitu. Orang-orang moderat tuh, orang-orang yang tidak berlebihan. Ya, karena yang kita tahu gitu, khairun syai'in qawama, sebaik-baiknya perkara itu di tengah-tengah gitu, tidak berlebihan ataupun tidak kurang, ya pertengahan gitu lah. Mungkin 6 soal yang bisa saya jawab mungkin hanya seperti itu. Mohon maaf apabila ada kesalahannya, ya mohon dimaklum. Saya Muhammad Salman. Mungkin cukup sekian dari saya. Syukron ala waktikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.